Assalamualaikum teman-teman. Di Facebook aku ya kan, tengok-tengok, scroll-scroll, kok berseliweran itu, apa namanya, tentang buku yang ditulis oleh Aureli Moremans ya kan, tentang masa kecilnya yang menjadi korban child grooming ya kan, child grooming atau grooming sih, nggak tahu lah aku ya, nggak pandai aku bahasa Inggris. Pokoknya gitulah, tentang manipulasi anak di bawah umur ya kan. Itu aja isi di Facebook aku, sampai apa aja penasaran aku, kenapa anak ini kupikir ya kan. Terus adalah yang bagikan link bukunya di salah satu komentar di Facebook tersebut ya kan. Penasaran ku baca lah ya kan. Memang belum selesai, tapi aku belum selesai bacanya, tapi udah geli duluan aku ya kan. Entah mau aku lanjutkan atau tidak, tak tahu lah aku ya kan. Tengok nantilah. Mood hati aku kan lanjutkan baca. Kalau enggak ya udahlah, stop aja ya kan. Geli aku. Jadi apa namanya itu? Tapi enggak baca pun banyak tuh orang apa namanya itu, para neti ya kan. Di postingnya lah halaman-halaman mana yang kira-kira dramatis, yang menceritakan pengalaman pahitnya si Aureli ini ya kan. Aneh-aneh lah pokoknya ya kan. Tapi kalau ngomongin masalah ini aku nggak kaget karena aku penyuka kasus ya kan. Aku tuh banyak mensubscribe channel-channel kriminal kayak Nadia Omara, Hirotada, Nesi. Nah, ada juga di balik kisah macam-macam lah itu. Nah, itu rata-rata aku subscribe lah semuanya itu ya kan. Terus ini bukan kejadian pertama atau kedua ya kan. Sering di kasus-kasus kriminal itu ya kan. Malah ini Aureli ini kalau kita anggap lah yang dibikin dia, yang ditulis dia di bukunya itu memang murni lah cerita hidup dia. Kita anggap aja lah benar ya kan. Karena kita pun nggak bisa memastikan 100% benar. Karena itu kan dari POV-nya si Aureli ya kan. Nah, kita anggap aja lah benar ya kan. Nah, itu termasuk hebat lah dia, bisa bertahan dia ya kan. Menghadapi segala siksa fisik batin dari si mantannya itu ya kan. Dan masih bisa berpikir waras untuk nggak sampai bundir ya kan, atau untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah, yang di luar nalar ya kan. Di salah satu kasus kriminal di luar negeri yang aku tonton ya kan, itu ada lebih parah lagi, dicuci si anak gadis ini ya kan. Ya gitu juga sama si laki-laki yang usianya jauh lah di atas dia ya. Si anak ini ya belasan lah, 14 atau 15 tahun juga kayak si Aureli ini ya kan. Si mantannya nih ya udah 20-an tahun lebih lah. Pacaran ya tuh kan. Alhamdulillah si cowok nih manis sekali muncungnya ya kan. Bujuk-bujuknya. Terakhir bergaduh lah si anak ini sama mak bapaknya. Terutama sama mamanya, karena mamanya yang paling keras menentang hubungannya. Karena maunya si mama sekolah lah kok bebek dulu ya kan. Maksud mamanya ini kan, gak usah lah pacaran dulu. Apalagi tertengok sama mamanya nih, tahu mamanya nih, jauh kali lah usia si Lajang ini sama anak aku ya, nggak mau lah dia mungkin ya kan. Merasa mungkin si Lajang ini lebih cocoknya lah jadi kakaknya lah, atau mungkin dia malah cocok jadi bapaknya ya kan. Nah, gitulah, nggak mau lah si mamanya nih, dilarang. Si cowok ini lebih bahaya lagi muncungnya, dipengaruhinya si perempuan ini, si anak gadis ini ya kan. Ujung-ujungnya apa? Dibilangnya, mama kamu tuh jadi penghalang hubungan kita. Kalau kamu mau bahagia selamanya sama aku, udah habis aja mamamu. Betulan. Dihabisinya mamanya. Ngeri. Kayaknya gimana aku bilangnya, itu macam-macam lah komentarnya ya kan. Sampai ada yang menyalahkan juga ya kan. Ya seharusnya lapor polisi dong katanya. Enak ngomongnya kan. Bukan apa-apa. Memang anak umur 15 tahun itu kan kebanyakan masih labil ya kan. Ya nggak usah kan anak umur 15 tahun ya. Aku aja contohnya. Aku sampai umur 25 pun waktu itu masih bisa juga terpengaruh cakap orang. Hanya mendengar dari satu belah pihak aja. Pernah aku akui. Saudaraku ngomong, si ini begini, aku percaya. Padahal aku dengar dari si satu orangnya aja. Nyatanya terakhir itulah yang namanya kebenaran terungkap lah. Gak usah aku sebut lah masalahnya apa. Terungkap lah, rupanya yang ngomong sama aku tuh justru dia yang sebenarnya salah. Itu aku yang udah 25 tahun. Aku masih ingat kejadiannya itu. Udah 25 tahun aku loh. Masih bisa juga dicuci otak aku ibarat. Dipengaruhi. Apalagi anak umur 15 tahun.
usia yang masih labil-labilnya, ibaratnya masih mencari jati diri, bertemu pula sama si om ini ya kan. Nah, pandai pula lah si om ini mungkin dengan perilakunya, ucapannya, merasa nyaman kan si anak gadis ini, terikat lah dia. Apalagi sampai mak cakapnya dia ancam-ancam pakai foto. Nah, geli aku ya Allah. Mungkin bisa jadi anak gadis ini nggak mau si Aurel ini kan, tapi kalau dipaksa takut ya gimana. Jadi kalau aku bilang aku nggak mau 100% percaya sama isi bukunya ya kan, walaupun di dalam hati aku meyakini benar sebenarnya, cuman aku sisakan lah, 90% aku percaya, 10%-nya aku sisipkan lah rasa tidak percaya, karena kan ini hanya dari satu belah pihak. Tapi lucunya apa namanya tuh, kenapa waktu tuh salah satu artis ya kan, namanya Hesti ya kan, mengucapkan ibaratnya rasa empati aja ya kan, kenapa sampai harus diteror ya kan. Nah itu heran juga aku tuh, kalau memang mak cakapnya kau nggak melakukan, bukan pelakunya, ya kenapa mesti marah gitu ya kan, kenapa sibuk klarifikasi sana sini ya kan. Karena kalau aku pribadi bilang selagi si Aurel ini nggak nyebut nama asli, ya udah bagus, diam aja ya kan, nggak usah merasa ya kan. Tapi aku tengok sih kawan ini ya sibuk ke sana kemari ya kan, tunjuk dokumen lah apa segala macam, nggak usah sibuk kali. Jadi kok terlalu sibuk gitu pun orang pun jadi yang ada makin curiga, bukan makin percaya, kok aku bilang ya kan. Terus itulah, ini netizen pun usil juga kok aku bilang ya kan. Usilnya kenapa? Padahal di dalam buku itu Aurel ini sama sekali nggak nyebut nama asli loh, nggak nyebut nama asli. Si mantannya disebut Bobby. Banyak lah orang bilang, oh ini mungkin si aktor ini. Nah aku nggak usah sebut lah ya, malas aku. Jadi sangka aku fitnah ya kan. Terus ada katanya sesama pemain sinetron katanya yang ngebully dia, sampai dia nggak sengaja dudukin sofanya. Terus kayaknya si pemain sinetron ini nggak terima lah ya kan, sampai disemprot-semprot pakai semprotan serangga. Itu ada yang bilang si artis ini, sampai si artis ini terakhir Instagramnya diserang. Dah. Terus ada juga bilang katanya salah satu artis dari situ dia sebutnya namanya Milo. Katanya si Milo ini sempat melarikan anak gadis orang. Langsung lah orang menghubungkannya, oh itu jangan-jangan kasusnya si ini, si artis perempuan yang masih di bawah umur si ini, yang dulu sampai Kak Seto ikut turun tangan ya kan. Aku nggak sebut nama lah, pokoknya kalian cari aja, ada lah itu. Terus ada situ tokoh yang namanya Zen. Nah itu dihubungkan dulu sama si artis yang dulu pernah melakukan KDRT sama mantan pacarnya, yang katanya kalau bicara kayak dibuat-buat, terus suka apa namanya tuh, nenek alis. Itu tuduhan netizen, si artis itulah yang dulu pernah melakukan KDRT sama mantan pacarnya. Siapa lagi? Ada namanya tuh siapa? Ada namanya Tom. Ya itu katanya pernah pacaran sama si Tom ini, terus minta kiss-kiss, terus minta berbuat lebih, tapi Aurelinya nggak mau. Malah si Tom ini bilang, masa nggak mau sih untuk ukuran gadis Eropa gitu ya kan, karena kan setahu kita namanya Eropa tuh kan agak bebas lah kalau dalam hal berhubungan asmara kayak gitu ya kan. Dan itu buat si Aureli terkejut, karena setahu dia si Tom ini orangnya terlihat religius, ngomong suka bahasa agama. Nah itu dihubungkan netizen, oh itu si ini, macam lah. Aku cuma komentar ya kan, aku ikut komentar, aku bilang aduh kalian, aku bilang ya kan, kok selagi Aureli nggak sebut nama, nggak usah lah kalian tuduh si ini, si pembuli ini, ya kan, buat ribut terakhir. Fitnah jatuhnya kan. Kalau tuduhan mereka tuh benar lah, kok salah kayak mana? Ngeri lah. Aku nih komen-komentar sampai ketawa, aku ikut geleng-geleng kepala juga. Kok apa namanya aku bilang ya kan? Kok ngeri kali lah tuduhan ini. Memang mungkin mereka menghubungkannya kan. Oh waktu itu kejadiannya pas main sinetron ini. Oh mungkin timelinenya pas dia sama si ini, macam lah orang-orang ini ya kan. Atau mungkin kejadiannya kayak si Milo tuh kan orang menghubungkannya dengan artis yang dulu pernah melarikan artis lainnya. Tahu lah, kalian cari sendiri lah, jadi Facebook aku tuh itu aja isinya. Cuman balik lagi ya kan, apa namanya tuh, orang yang kayaknya menggampangkan lah gitu, kenapa nggak lapor polisi, kok diam aja. Balik lagi itu
masih anak-anak ya kan, masih 15 tahun, dipengaruhi, mungkin takut, ada ancaman, kita mana tahu ya kan. Iya, kalau yang diceritakan dia di bukunya tuh detail semuanya. Kalau masih ada tutupi, misalnya entah ada perlakuan yang lebih parah lagi, nggak siap bercerita, kayak mana? Ngeri loh kalau namanya kasus-kasus anak-anak yang dipengaruhi sama om-om bangkotan ini. Banyak itu kasusnya. Ngeri lah. Makanya aku bilang kalau punya anak perempuan ini, memang harus dijaga. Hati-hati awak jaganya kan. Memang aku nggak punya sih anak perempuan memang ya kan. Anak aku dua-duanya laki-laki. Cuman mau laki-laki pun, udah zaman ada edan sekarang, tetap juga lah. Macam laki-laki pun bisa jadi korban ini. Itu sih korban sodom itu. Ya kan, bisa. Apalagi anak perempuan. Makanya kalau kayak kasus Aurel ini nggak usah terlalu dijas sekali lah. Kayak macam orang ngejat si Aurel ini yang begini begitu, nggak usah. Kita anggap aja ceritanya betul. Kalau aku anggap aja cerita betul untuk supaya apa? Jadikan pembelajaran. Nah, walaupun kita nggak jamin 100% ceritanya benar ya kan. Kalau aku pribadi ya udah aku anggap aja benar. Kalau ada orang bilang, oh Aurel ini nampak kali cari panggung, nggak usah tengok ke situnya, say. Tengok aja, ambil aja pelajaran itu isi bukunya itu untuk pembelajaran hidup kita. Ambil positifnya aja udah. Nggak usah tuduh dia ini. Bagaimana kalau seandainya memang niatnya dia buku itu memang untuk mengajak orang-orang untuk lebih menjaga anak gadis mereka. Apa enggak ini? Dosa juga kita nuduh dia enggak? Bisa jadi ya kan? Karena waktu ada artikel aku baca, dia sebenarnya pun udah pernah menceritakan pengalamannya itu di tahun 2015. Cuman nggak booming lah. Boomingnya, viralnya pasti inilah dia nulis buku tuh. Nah, jadi yang mau aku bilang, ya udahlah, nggak usah terlalu inilah, untuk para neti nggak usah terlalu mengkait-kaitkan lah si artis A yang melakukan ini, nggak usah lah. Soalnya kan semuanya tuh kan pakai nama samaran semua. Kalau tuduhan kalian benar nggak apa-apa, kalau enggak fitnah jatuhnya. Nambahlah dosa kalian itu, semakin dekat lah ke neraka. Udah lah ya, untuk ini, kalau memang ini untuk aku bilang kok memang bener lah semua isi ceritanya tuh sesuai kenyataannya kan. Aku bilang sih hebat sih orang intinya ya kan, hebat lah, bisa bertahan ya kan. Kalau aku posisi dia, bisa gila aku kalau. Udah lah ya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.